banyaknya. Gimana modelnya? Mau di rumah gua sama barang-barangnya segitu banyaknya. Diam aja Bu, jangan Jangan tunjuk-tunjuk. Putri takut banget sama ibu, Gua kan menyuruh kamu kerja. Kamu siapa? Kamu yang gila. Kamu kok ngasih orang gila sih? Kenapa? Dia mau kamu yang gila. Lu yang gila. Tapi kita mau bertanya, kita bertanya nggak apa-apa. Itu salah. Kenapa Bu? Bintang 3 yang mana nggak apa-apa. Kita kan bukan, kita rakyat biasa. Kamu tahu diri lah siapa aja. Siapa? Bintang 3 kamu siapa? Kenapa? Bintang 3 kamu siapa? Lo ngapain saya? Tadi kan dia bilang bintang 3. Saya rakyat biasa. Lu bilang 3, lu ngakunya. Iya. Udah nggak apa-apa. Gue Gila. sama orang tua sopan dong. Ya tunggu aja. Bangga lah jadi orang. Bapaknya siapa bintang 3 Bensalnya? Bapaknya siapa bintang 3? Oke. Mas, di pos-pos aja. Jadi bawa bapak ini nendang orang di dalam pesawat. Nggak apa-apa, kena aja. Udah kena lu kena. Hancur aja. Kena lu dia di situ sekarang, hancur lu. Dia malah pejabat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Outfit Anggiat Pasaribu yang mencuri perhatian, dari Louis Vuitton hingga Dior. Cerita Arteria sempat tertawa hingga bingung sepulang cekcok vs Anggiat Pasaribu. Belajar dari cekcok Anggiat vs Arteria, begini cara efektif redam emosi. Newsdetik.com. Outfit Anggiat Pasaribu yang mencuri perhatian, dari Louis Vuitton hingga Dior. Outfit yang dipakai Anggiat Pasaribu atau Rindu, perempuan yang berseteru dengan anggota DPR RI Arteria Dahlan dan ibundanya, mencuri perhatian. Betapa tidak, outfit yang digunakan Anggiat Pasaribu berasal dari merek-merek ternama dunia. Outfit pertama yang mencuri perhatian ialah tas yang dipakai Anggiat Pasaribu saat cekcok dengan Arteria Dahlan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Meski belum diketahui pasti modelnya, tas yang digunakan tampak dari brand Louis Vuitton. Harga tas ini bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Outfit yang digunakan Anggiat Pasaribu saat mencabut laporan di Polres Bandara Soekarno-Hatta juga tak kalah mencuri perhatian. Kala itu perempuan yang mengaku istri Letnan 1 atau Letu TNI itu mengenakan baju Christian Dior dan tas Louis Vuitton. Model tas Louis Vuitton yang dikenakan Anggiat pun tampak berbeda dari yang sebelumnya. Kali ini dia memakai tas Louis Vuitton dengan material Daimler Azur berwarna beige. Di sejumlah marketplace, harga tas Vuitton dengan material tersebut berkisar $1.400 atau sekitar 19.999.770 hingga $2.300 US atau sekitar 32.856.765 rupiah tergantung modelnya. Sementara itu belum diketahui pasti baju Christian Dior model apa yang dipakai Anggiat Pasaribu. Meski demikian, harga knitwear yang hampir mirip yang dipakai Anggiat Pasaribu namun dengan motif yang berbeda bisa mencapai $2.700 US
atau Rp38.589.345 di salah satu marketplace di Amerika Serikat. Menurut informasi yang dihimpun, sweater yang dirilis merek kenamaan itu memang dibanderol dengan harga fantastis dari Rp14 juta hingga Rp69 juta. Hari ini Kamis 25 November 2021, Anggiat Pasaribu pun kembali mengenakan outfit mewah. Saat bertemu dengan Arteria Dahlan dan sang ibunda, Anggiat kembali menenteng tas Louis Vuitton yang tampak seperti model Paul Todd. Harga Louis Vuitton model Paul Todd ini disebut-sebut sebesar $2.560 US atau sekitar Rp36.588.416 di butik-butik Louis Vuitton. Selain menenteng tas Louis Vuitton, Anggiat Pasaribu ini mengenakan sepatu Onitsuka Tiger Mexico 66 slip-on yang dibanderol Rp1.299.000. Sosok Anggiat Pasaribu. Sosok Anggiat Pasaribu sendiri mulanya disebut sebagai istri ex Dandim 0501-BS Jakarta Pusat, Brigjen Zamroni. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prastyo Edi Marsudi. Prastyo saat itu mengaku ditelepon secara pribadi oleh Brigjen Zamroni. Zamroni meminta Prastyo menengahi perseteruan istrinya dengan Arteria Dahlan. Saya bertanya, apa kabar mas? Sekarang di mana? Saya di BIN, katanya Zamroni. Ada apa kok tumben lu nelpon gua? Kata gua gitu, ujar Prastyo menirukan percakapan dengan Zamroni di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 23 November lalu. Mas, tolong dong, inisiasi saya sama Arteria Dahlan. Itu aja omongannya. Masalah apa? Ya mungkin ada senggolan di atas pesawat dengan istri saya. Terus apa maumu? Saya mau permintaan maaf. Damailah, seperti itu ucapnya. Namun pernyataan Prastyo itu disangkal oleh pihak keluarga Anggiat Pasaribu. Pihak keluarga Anggiat Pasaribu mengatakan Anggiat bukan istri Brigjen Zamroni. Brigjen Zamroni abang sepupunya, kan mereka itu kan ada suaminya di situ. Jadi di saat itu ada tentara 3 orang, suaminya Anggiat dan Brigjen ini abangnya. Kebetulan begitu mereka turun pesawat, suaminya ini lebih muda. Dia langsung keluar buru-buru ngambil mobil. Jadi Anggiat dengan abangnya Brigjen Zamroni itulah yang menunggu bagasi, kata pengacara Anggiat Pasaribu, Clarence Pakpan. Saat dihubungi Detikcom Rabu 24 November, Clarence mengatakan sosok Brigjen Zamroni merupakan abang sepupu dari Anggiat Pasaribu. Dia menyebut suami Anggiat juga merupakan seorang prajurit TNI bernama Letu Bayu. Brigjen Zamroni sendiri ada di lokasi saat Anggiat Pasaribu terlibat cekcok dengan Arteria dan ibundanya. Detikcom sudah berupaya menghubungi Brigjen Zamroni terkait peristiwa ini karena namanya ikut dibawa-bawa. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada respon. Detikcom juga sudah berupaya mengonfirmasi soal Brigjen Zamroni ini kepada pihak BIN, namun belum ada tanggapan. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan. Sudah minta maaf. Hari ini Anggiat Pasaribu pun telah meminta maaf kepada Arteria Dahlan dan ibundanya di DPR RI. Anggiat Pasaribu bahkan mencium tangan Arteria dan sang ibu. Dalam kesempatan itu Anggiat Pasaribu juga menjelaskan dirinya bukanlah istri dari perwira tinggi TNI AD Brigjen Zamroni. Saya jawab, ya mas bang, pertama Rindu sudah jelasin dan sudah tulis juga Rindu bukan istri Brigjen Zamroni, kata Anggiat saat konferensi pers di ruang rapat fraksi PDIP Gedung DPR atau MPR Jakarta Kamis 25 November. Anggiat mengatakan Brigjen Zamroni bukanlah suaminya melainkan abangnya. Dia lantas menjelaskan suaminya justru yang membawa mobil dinas TNI AD yang ditumpanginya saat meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta. Tapi di situ ada suami Rindu yang bawa mobil. Yang bawa mobil kan suami Rindu. Rindu perginya bertiga bang, ucap Rindu. Cerita Arteria sempat tertawa hingga bingung sepulang cekcok vs Anggiat Pasaribu. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan dan ibundanya sebetulnya sudah memaafkan Anggiat Pasaribu setelah cekcok di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Arteria bahkan bercerita sempat tertawa heran seusai cekcok.
Arteria awalnya menceritakan ibundanya yang merupakan seorang guru sudah kerap menghadapi berbagai macam murid termasuk yang seperti Anggiat Pasaribu. Karena itu sejak awal mereka sudah memaafkan Anggiat Pasaribu. Ibu itu sudah terbiasa menghadapi perilaku siswa-siswanya yang macam-macam tadi. Katanya kalah Rindu, itu menjadi tantangan tersendiri dan insya Allah, dan tadi juga sudah dikatakan sama ibu sudah memaafkan tadi, kata Arteria saat konferensi pers di ruang rapat fraksi PDIP Gedung DPR MPR Jakarta Kamis 25 November. Sebenarnya kan sederhana itu, kalau dari awal sudah mengakui kesalahan, dari awal sudah meminta maaf, selesai, abang tahu sayalah, imbuhnya. Namun Arteria berubah pikiran lantaran Anggiat melaporkan ibundanya ke polisi. Dia kembali memaafkan setelah yang akrab disapa Rindu itu mencabut laporannya. Kalau orang meminta maaf saya bilang maafkan. Jadi begitu, abang katakan minta maaf, saya maafkan bang. Tapi bagaimana saya harus memaafkan kalau ibu saya yang sudah diperlakukan seperti itu malah menjadi terlapor? Dilaporkan ke kepolisian. Kalau laporan itu sudah selesai dicabut, kemudian sudah minta maaf, pastinya pintu maaf itu terbuka kok. Wong nggak usah datang pun sudah kami maafkan, paparnya. Arteria sebetulnya sempat tertawa sendiri di dalam mobil sepulang cekcok dengan Anggiat Pasaribu. Dia sempat heran dengan peristiwa yang terjadi. Memang secara pribadi waktu kita di mobil pas pulang, saya itu ketawa sendiri. Tadi ini kita mimpi atau enggak ya? Gitu. Ini betul nggak itu orang kejadiannya kayak tadi? Itu begitu cerita Arteria. Teman-teman pada WA, itu abang apa enggak? Nggak tahu saya juga bingung. Kita ketawa-ketawa di mobil, tapi sudah lupa sebenarnya masalah-masalah yang sebenarnya. Ya sudahlah, seperti itu, kita sudah memaafkan, sambung dia. Anggiat Pasaribu sudah minta maaf ke Arteria dan ibunya. Belajar dari cekcok Anggiat vs Arteria, begini cara efektif redam emosi. Buntut perkara Anggiat Pasaribu dan Arteria Dahlan berujung damai. Anggiat atau yang akrab disapa Rindu sudah meminta maaf secara langsung kepada Arteria Dahlan dan ibunya, Wasmiar Wahab, karena perilakunya yang sempat membuat gaduh. Sambil menangis, Anggiat Pasaribu mencium tangan Arteria Dahlan dan ibundanya. Dia mengaku menyesal karena sikapnya kurang ajar terhadap orang tua. Saya kesini minta tolong sama abang Rindu dan semua. Terima kasih Bang Arteria dan ibu mau nerima Rindu di sini, pinta Anggiat. Diberitakan sebelumnya terjadi cekcok antara Rindu dan ibunda Arteria Dahlan di Bandara Soekarno-Hatta. Emosi membuatnya kelepasan dan akhirnya marah-marah kepada keduanya. Tentu saja marah adalah emosi yang normal dimiliki oleh semua orang, tapi penting menghadapi emosi dengan cara yang positif. Amarah yang tak terkendali dapat merusak hubungan dengan orang lain. Pengendalian amarah penting untuk membantu seseorang menghindari perkataan atau perbuatan yang mungkin akan disesali. Beberapa tips ini bisa dilakukan untuk meredam emosi saat marah. 1. Berpikir sebelum bicara. Dikutip dari headline, di tengah panasnya suasana, mudah untuk mengatakan sesuatu yang nantinya akan Anda sesali. Luangkan beberapa saat untuk mengumpulkan pikiran sebelum mengatakan apapun dan biarkan orang lain yang terlibat dalam situasi tersebut untuk melakukan hal yang sama. 2. Jangan menyimpan dendam. Memaafkan adalah alat yang ampuh untuk meredam emosi. Jika Anda memberikan perasaan negatif, mengambil alih, perasaan tertekan dan tidak adil mungkin menghampiri Anda. Maafkan biasa membuat Anda dan orang lain belajar dari situasi tersebut dan memperkuat hubungan. 3. Coba teknik berhitung. Berhitung atau hitung mundur dari 1 hingga 10 bahkan 100 jika Anda benar-benar marah. Saat melakukan hal ini, detak jantung akan melambat dan tubuh akan lebih rileks. Kemarahan pun juga akan mereda setelah Anda selesai berhitung. 4. Ucapkan mantra. Temukan kata atau frasa yang dapat membantu Anda menenangkan diri dan fokus kembali. Ulangi kata-kata itu lagi dan lagi ketika sedang emosi. Kata-kata seperti tenang atau kamu akan baik-baik saja adalah contoh kecil yang bisa dijadikan mantra saat sedang emosi. 5. Tarik nafas. Napas menjadi lebih cepat dan pendek saat marah. Jika sedang emosi, tarik napas panjang dan dalam.
dari hidung dan embuskan lewat mulut. Ulangi selama beberapa kali untuk meredakan emosi dalam diri. Demikian